Bagaimana jika ketenangan yang selama ini kau cari kemana-mana ternyata bukan berada pada harta, bukan pada manusia, bukan pada pencapaian, melainkan pada satu kesadaran sederhana bahwa seluruh hidupmu sebenarnya sudah berada dalam genggaman Allah. Dan selama ini yang membuatmu gelisah bukanlah takdir yang berat, melainkan hatimu yang belum sepenuhnya berserah. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa sangat lelah, bukan karena ia terlalu banyak bekerja, tetapi karena ia terlalu lama mencoba mengendalikan segala sesuatu sendirian. Ia ingin masa depannya pasti, ia ingin usahanya selalu berhasil, ia ingin orang lain memahami dirinya. Dan tanpa sadar ia sedang menggenggam dunia terlalu erat, seakan-akan semuanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Semakin ia menggenggam, semakin ia takut kehilangan. Semakin ia takut kehilangan, semakin gelisah hatinya. Ia mulai cemas terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Ia sulit tidur karena memikirkan kemungkinan terburuk. Ia tersenyum di hadapan manusia, tetapi batinnya penuh tekanan. Dunia memberinya kesibukan, tetapi tidak memberinya ketenangan. Dalam diamnya malam, ketika tidak ada lagi yang bisa ia pamerkan dan tidak ada lagi yang perlu ia pertahankan, ia mulai merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Semua pencapaian terasa tidak cukup. Semua pengakuan terasa sementara. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa setelah sekian banyak usaha jiwanya tetap terasa hampa? Di titik itulah sebenarnya Allah sedang mendekatkannya pada makrifat. Karena seringkali makrifat tidak dimulai dari keberhasilan, tetapi dari rasa lelah yang mendalam terhadap dunia. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya terbatas, bahwa rencananya bisa gagal, bahwa orang yang ia andalkan bisa berubah, maka retakan pertama dalam dinding kesombongan itu mulai terbuka. Retakan itu menghadirkan kesadaran bahwa ia bukan pengendali utama hidupnya. Nafasnya bukan ia yang atur, jantungnya berdetak bukan atas perintahnya, bahkan hari esok pun bukan dalam kuasanya. Kesadaran ini tidak membuatnya lemah, justru membuatnya jujur di hadapan Allah. Ia mulai berani berkata dalam doa yang sunyi, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu." Kalimat itu sederhana, tetapi disitulah pintu makrifat terbuka. Karena makrifat bukan tentang merasa kuat dalam ibadah, melainkan tentang merasa kecil di hadapan kebesarannya. Saat ia mulai melepaskan genggaman pada dunia, perlahan ia belajar menggenggam Allah. Ia tidak berhenti berusaha, tetapi ia berhenti merasa sebagai penentu hasil. Ia tetap berjalan, tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada jalan itu. Ia tetap merencanakan, tetapi ia tidak lagi memaksa takdir mengikuti keinginannya. Dan di sanalah ketenangan pertama muncul, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi sendirian. Ia mulai merasakan bahwa hidup ini bukan beban yang harus ia pikul sendiri, melainkan perjalanan yang dipandu oleh Zat yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ketika seseorang terlalu lama merasa bahwa semuanya bergantung pada dirinya, ia akan mudah tersinggung saat rencananya tidak dihargai, mudah marah saat usahanya tidak membuahkan hasil, dan mudah kecewa ketika manusia tidak memberikan balasan sesuai harapannya. Hatinya menjadi rapuh karena sandarannya rapuh. Ia membangun rasa aman di atas sesuatu yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Ia bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Ia beribadah pun terkadang masih terselip rasa ingin dipuji sebagai orang yang saleh. Tanpa sadar, dunia tidak hanya ia genggam dengan tangan, tetapi juga dengan hatinya. Dan ketika hati sudah terikat pada dunia, setiap guncangan kecil terasa seperti gempa besar. Allah dalam kasih sayangnya tidak membiarkan hambanya terus hidup dalam ilusi kekuatan palsu. Maka, kadang Allah hadirkan kegagalan yang mematahkan kesombongan, kehilangan yang meluruhkan ketergantungan, dan situasi yang membuatnya sadar bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menyelamatkannya dari keterikatan yang salah. Di saat itulah ia mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengatur hasil, padahal tugasnya hanya berusaha. Ia terlalu sibuk memastikan semua berjalan sesuai keinginannya, padahal takdir memiliki jalannya sendiri, yang seringkali lebih indah daripada rencananya. Hati yang lelah mulai belajar diam. Ia mulai menikmati momen-momen sederhana yang dulu terlewatkan.
Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari rasa cukup yang tumbuh perlahan. Ia mulai merasakan bahwa ketenangan bukan hasil dari dunia yang sempurna, melainkan dari hati yang bersandar pada Yang Maha Sempurna. Semakin ia melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya, semakin ringan langkahnya. Ia tetap bekerja, tetapi tidak lagi dihantui ketakutan berlebihan. Ia tetap merencanakan masa depan, tetapi tidak lagi panik jika rencananya berubah. Ia mulai percaya bahwa setiap yang Allah izinkan terjadi pasti memiliki maksud yang baik, meskipun belum selalu ia pahami. Dan di titik itu sebuah perubahan besar terjadi dalam dirinya. Ia tidak lagi hidup untuk mengejar dunia, tetapi hidup untuk mendekat kepada Allah melalui dunia. Pekerjaannya menjadi ladang ibadah, masalahnya menjadi sarana kedewasaan, kehilangannya menjadi pengingat bahwa yang abadi hanyalah Allah. Hatinya yang dulu tegang kini mulai lunak. Ia lebih mudah memaafkan, karena ia tahu manusia sama lemahnya dengan dirinya. Ia lebih mudah bersyukur, karena ia tahu segala nikmat bukan hasil murni usahanya. Ia lebih mudah sabar, karena ia tahu setiap kesulitan berada dalam pengawasan Allah. Inilah awal dari puncak makrifat, ketika hati tidak lagi menggenggam dunia dengan penuh ketakutan, tetapi menggenggam Allah dengan penuh kepercayaan. Ketika badai datang, ia tidak lagi bertanya mengapa badai itu menerpa, tetapi ia bertanya bagaimana caranya tetap dekat dengan Allah di tengah badai itu. Dan perlahan, tanpa ia sadari, ketenangan yang dulu ia cari di luar dirinya kini tumbuh dari dalam. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak goyah oleh pujian atau celaan, tidak runtuh oleh kehilangan atau kegagalan. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa hidupnya benar-benar berada dalam genggaman Allah dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Makrifat bukan sekadar tahu bahwa Allah itu ada, tetapi merasakan bahwa Allah hadir dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap peristiwa yang tampak indah maupun yang terasa menyakitkan. Banyak orang mengenal Allah melalui ilmu, tetapi belum mengenalnya melalui rasa. Ia hafal nama-namanya, tetapi belum sepenuhnya mempercayai pengaturannya. Ketika seseorang mulai melangkah menuju makrifat, ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian acak. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan. Pertemuan yang tak disengaja, kegagalan yang datang tiba-tiba, bahkan keterlambatan yang membuatnya kecewa, semuanya berada dalam skenario ilahi yang sangat rapi. Ia mulai mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, sehingga ia tidak lagi mudah berputus asa saat doa terasa lama dikabulkan. Ia mulai mengenal Allah sebagai Al-Hakim, yang maha bijaksana, sehingga ia tidak lagi tergesa-gesa menilai bahwa sesuatu itu buruk hanya karena terasa pahit. Ia mulai mengenal Allah sebagai Al-Wakil, tempat terbaik untuk bersandar, sehingga hatinya belajar mempercayakan hasil tanpa kehilangan semangat dalam berusaha. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa diawasi dengan cinta bukan dengan ancaman. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jika sesuatu diambil darinya, pasti ada yang sedang dijaga. Jika sesuatu ditunda darinya, pasti ada waktu terbaik yang sedang dipersiapkan. Perubahan terbesar bukan terjadi pada keadaan hidupnya, tetapi pada cara pandangnya. Dulu ia bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Kini ia bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini?" Pertanyaan itu mengubah kegelisahan menjadi pembelajaran. Ia tidak lagi tenggelam dalam keluhan, tetapi mulai tenggelam dalam perenungan. Ia mulai melihat betapa sering Allah menyelamatkannya dari keputusan yang salah. Betapa banyak doa yang tidak dikabulkan justru menjadi bentuk perlindungan. Betapa banyak rencana yang gagal ternyata mengarahkannya pada jalan yang lebih baik. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan Allah jauh melampaui logikanya. Dalam makrifat, seseorang tidak lagi hanya beribadah karena kewajiban, tetapi karena cinta. Syalat bukan lagi sekadar gerakan, tetapi dialog hati. Doa bukan lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan bahwa dirinya lemah dan Allah Maha Kuat. Zikir bukan lagi sekadar ucapan, tetapi cara menjaga kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa aman. Bukan karena hidupnya tanpa masalah,
tetapi karena ia tahu siapa yang mengatur masalah itu. Bukan karena jalannya selalu mudah, tetapi karena ia yakin tidak pernah berjalan sendirian. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam hal-hal kecil, dalam rezeki yang datang tanpa disangka, dalam ketenangan setelah menangis dalam sujud, dalam rasa sabar yang muncul di saat ia hampir menyerah. Semua itu menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah jauh. Dan ketika pengenalan itu semakin dalam, ketakutan dunia perlahan memudar. Ia tidak lagi terlalu cemas tentang masa depan, karena ia tahu masa depan ada dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi terlalu terluka oleh penilaian manusia, karena ia tahu penilaian Allah jauh lebih penting. Inilah fase di mana hati benar-benar mulai hidup dalam genggamannya. Bukan sekadar ucapan bahwa Allah Maha Mengatur, tetapi keyakinan yang mengalir dalam darah dan menjadi bagian dari cara ia berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Di titik ini, ketenangan tidak lagi dicari karena ia telah ditemukan dalam pengenalan yang mendalam kepada Allah. Banyak orang salah memahami makrifat sebagai sikap pasif yang hanya menunggu takdir tanpa usaha, padahal puncak makrifat justru melahirkan keseimbangan antara ikhtiar yang sungguh-sungguh dan tawakal yang total. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak menjadi malas, justru ia menjadi lebih tenang dalam bergerak karena ia tahu hasil bukan di tangannya. Ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap merencanakan dengan matang, tetap berjuang dengan disiplin, tetapi hatinya tidak lagi melekat pada hasil. Jika berhasil ia bersyukur, jika gagal ia bersabar, karena keduanya sama-sama datang dari Allah. Ia tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada pencapaian, sebab ia sadar nilai dirinya di hadapan Allah tidak ditentukan oleh dunia. Dalam perjalanan menuju puncak makrifat, seseorang akan diuji pada titik keikhlasan. Ia akan bertanya dalam hati, apakah ia beribadah karena ingin dipuji sebagai orang yang taat, atau karena ia benar-benar mencintai Allah. Ia akan diuji dalam kebaikan yang tidak dilihat manusia, dalam sedekah yang tidak diketahui siapapun, dalam doa yang hanya terdengar oleh langit. Disinilah berserah menjadi nyata. Berserah bukan berarti berhenti berharap, tetapi berhenti memaksa. Berserah bukan berarti tidak punya rencana, tetapi tidak marah ketika rencana berubah. Berserah adalah kondisi ketika hati tetap tenang meskipun hasil belum terlihat. Ia mulai menyadari bahwa yang melelahkan selama ini bukan usahanya, tetapi keterikatannya pada hasil. Ketika keterikatan itu dilepaskan, langkahnya terasa ringan. Ia bisa bekerja keras tanpa stres berlebihan. Ia bisa menunggu tanpa gelisah yang menyiksa. Ia bisa menerima tanpa merasa kalah. Makrifat mengajarkan bahwa takdir bukan musuh usaha, tetapi pasangan usaha. Apa yang Allah tetapkan tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan miliknya tidak akan pernah bisa ia paksa menjadi miliknya. Kesadaran ini membuatnya berhenti iri pada rezeki orang lain dan berhenti membandingkan jalannya dengan jalan orang lain. Ia mulai fokus pada perjalanannya sendiri. Ia memperbaiki niatnya, memperhalus akhlaknya, memperkuat hubungannya dengan Allah. Ia tidak lagi sibuk mengomentari kehidupan orang lain karena ia tahu setiap jiwa memiliki ujian dan takdir yang berbeda. Dalam sujudnya, ia tidak lagi hanya meminta agar masalahnya diangkat, tetapi ia juga meminta agar hatinya dikuatkan. Ia tidak lagi hanya berdoa agar jalannya dimudahkan, tetapi juga agar ia mampu menerima jika jalannya harus berliku. Doanya berubah menjadi lebih dewasa, lebih dalam, lebih penuh kepercayaan. Dan di titik inilah ketenangan semakin kokoh. Badai boleh datang tetapi hatinya tidak ikut tenggelam. Ujian boleh berat tetapi imannya tidak goyah. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidupnya. Puncak makrifat bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi hidup dengan keyakinan penuh bahwa setiap ujian berada dalam genggaman Allah. Ketika keyakinan itu tertanam kuat, ia berjalan di dunia dengan hati yang lapang, karena ia tahu tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendaknya, dan tidak ada satupun takdir yang lepas dari kasih sayangnya. Ketika makrifat mulai berakar kuat di dalam hati, seseorang tidak lagi mengukur kedekatannya dengan Allah dari mudah atau sulitnya hidup yang ia jalani, karena ia telah memahami bahwa justru dalam ujianlah seringkali Allah sedang memperlihatkan perhatiannya yang paling dalam.
Ia tidak lagi panik ketika keadaan berubah tiba-tiba, tidak lagi hancur ketika sesuatu yang ia cintai pergi, tidak lagi merasa hidupnya berakhir hanya karena satu kegagalan besar menghampiri. Ia menyadari bahwa dunia memang tempat ujian, bukan tempat tinggal yang abadi, sehingga ia berhenti menuntut dunia untuk selalu ramah kepadanya. Ketika badai datang, ia tidak lagi sibuk menyalahkan takdir, melainkan sibuk menjaga hatinya agar tetap terhubung kepada Allah. Ia tahu bahwa badai tidak datang untuk menenggelamkan, tetapi untuk menguatkan akar keimanannya. Di masa lalu mungkin ia akan mengeluh panjang, mempertanyakan keadilan, bahkan merasa Allah jauh darinya. Namun kini ia mengerti bahwa jarak itu bukan karena Allah menjauh, melainkan karena hatinya yang sempat berpaling. Maka setiap ujian kini menjadi alarm cinta yang mengingatkannya untuk kembali. Ia mulai merasakan ketenangan yang aneh di tengah situasi yang tidak menentu. Orang lain mungkin melihat masalah, tetapi ia melihat kesempatan untuk lebih bergantung pada Allah. Orang lain mungkin melihat kerugian, tetapi ia melihat proses pemurnian jiwa. Orang lain mungkin melihat kegagalan, tetapi ia melihat pengarahan ulang dari langit. Makrifat membuatnya paham bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk, dan tidak semua yang menyenangkan itu baik. Ia belajar bahwa Allah lebih tahu apa yang bisa mendekatkannya dan apa yang justru bisa menjauhkannya. Maka ketika sesuatu diambil, ia belajar berkata dalam hati, "Jika ini menjauhkan aku darimu, maka ambillah. Tetapi jika ini mendekatkanku kepadamu, maka jagalah." Ketika ia sakit, ia tidak hanya fokus pada rasa sakitnya, tetapi pada dosa yang mungkin sedang digugurkan. Ketika ia difitnah, ia tidak hanya fokus pada pembelaan diri, tetapi pada kesabaran yang sedang dilatih. Ketika ia kehilangan, ia tidak hanya fokus pada yang hilang, tetapi pada zat yang tidak pernah hilang. Hatinya menjadi lebih dalam, tidak lagi dangkal oleh penilaian manusia. Ia tidak lagi terlalu terbang ketika dipuji, dan tidak terlalu jatuh ketika dicela. Ia sadar bahwa pandangan manusia berubah-ubah, tetapi pandangan Allah tidak pernah salah. Disinilah puncak makrifat mulai terasa nyata, yaitu ketika ketenangan tidak lagi bergantung pada situasi luar, melainkan lahir dari keyakinan dalam. Ia bisa tersenyum dalam kekurangan, ia bisa bersyukur dalam keterbatasan, ia bisa tetap lembut meski dunia bersikap keras. Ia tidak berarti bebas dari air mata, karena orang yang mengenal Allah tetap manusia yang bisa menangis. Namun tangisnya bukan tangis keputusasaan, melainkan tangis pengaduan kepada Rabb yang ia cintai. Dalam setiap sujudnya, ia merasa dipeluk oleh rahmat yang tak terlihat. Dan perlahan ia menyadari bahwa hidup tenang dalam genggaman Allah bukan berarti tanpa masalah, tetapi berarti memiliki hati yang tidak mudah goyah oleh masalah. Ia seperti perahu kecil di lautan luas, ombak tetap ada, angin tetap bertiup, tetapi ia percaya penuh kepada Sang Pengendali lautan. Semakin besar ujian, semakin kuat ia merasa dijaga. Semakin gelap keadaan, semakin terang keyakinannya, karena ia tahu selama ia berada dalam genggaman Allah, tidak ada satupun badai yang bisa menghancurkan jiwanya tanpa izinnya. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipalsukan. Ketenangan yang lahir dari pengenalan, penghambaan, dan penyerahan total. Ketenangan seorang hamba yang telah memahami bahwa hidupnya sepenuhnya milik Allah, kembali kepada Allah, dan selalu berada dalam pengawasan Allah. Dan pada akhirnya, ia tidak lagi takut pada apa yang akan terjadi besok, karena ia telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah runtuh. Ia tidak lagi cemas terhadap kehilangan, karena ia telah menemukan yang maha kekal. Ia tidak lagi gelisah terhadap masa depan, karena ia telah mempercayakan segalanya kepada Zat yang menggenggam seluruh alam semesta. Pada akhirnya, puncak makrifat bukanlah pengalaman luar biasa yang penuh keajaiban, bukan pula keadaan mistis yang hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu, melainkan sebuah kondisi hati yang stabil, dalam, dan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda khusus untuk memastikan bahwa Allah bersamanya, karena ia sudah yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya sejak awal. Bahkan ketika ia jauh, Allah tetap dekat. Bahkan ketika ia lalai, Allah tetap memberi nafas.
Bahkan ketika ia berdosa, Allah tetap membuka pintu taubat. Di tahap ini, hidupnya menjadi sederhana meski tanggung jawabnya tetap besar. Ia tidak lagi mempersulit dirinya dengan kekhawatiran berlebihan. Ia menjalani hari demi hari dengan kesadaran bahwa tugasnya hanyalah taat, berusaha, dan menjaga hati. Hasil akhir bukan urusannya, karena hasil akhir selalu berada dalam kebijaksanaan Allah. Ia tidak lagi takut miskin karena ia tahu rezeki bukan ditentukan oleh manusia. Ia tidak lagi takut kehilangan jabatan karena ia tahu kemuliaan bukan berasal dari posisi dunia. Ia tidak lagi takut ditinggalkan manusia karena ia tahu selama Allah bersamanya, ia tidak pernah sendiri. Hatinya menjadi lapang dalam menerima takdir. Ketika doa terkabul, ia tidak merasa itu semata-mata karena kepintarannya berdoa, tetapi karena kasih sayang Allah. Ketika doa belum terkabul, ia tidak merasa diabaikan, tetapi merasa sedang dipersiapkan. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah menunda, kecuali untuk kebaikan yang lebih besar. Puncak makrifat membuatnya berhenti menawar takdir. Ia tidak lagi berkata dalam hati, seandainya hidupku seperti dia, karena ia yakin Allah memilihkan jalan yang paling tepat untuk jiwanya. Ia tidak lagi iri pada kelapangan orang lain dan tidak lagi meremehkan ujian orang lain. Karena ia tahu setiap jiwa memiliki kadar yang sudah ditentukan. Ia hidup dengan rasa diawasi, tetapi bukan diawasi dengan ketakutan, melainkan diawasi dengan cinta. Ia menjaga lisannya karena ia tahu Allah mendengar. Ia menjaga hatinya karena ia tahu Allah melihat. Ia menjaga niatnya karena ia tahu Allah mengetahui bahkan yang tersembunyi. Ketenangannya tidak dibuat-buat. Ia tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan manusia. Ketika ia lemah, ia kembali kepada Allah. Ketika ia bingung, ia kembali kepada Allah. Ketika ia bahagia, ia juga kembali kepada Allah. Allah menjadi pusat dari seluruh emosinya. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi hidup untuk menjaga hubungannya dengan Rabb-Nya. Dunia tetap ia jalani, tetapi tidak lagi ia jadikan tujuan akhir. Ia bekerja, ia membangun, ia berkarya, tetapi semua itu menjadi jalan menuju ridha Allah, bukan sekadar ambisi pribadi. Di titik ini, kematian tidak lagi menakutkan seperti dulu. Ia tidak menginginkannya dengan tergesa, tetapi ia juga tidak gentar memikirkannya. Karena ia tahu hidupnya sejak awal sudah berada dalam genggaman Allah, maka kembalinya pun pasti dalam genggaman yang sama. Puncak makrifat adalah ketika hati tidak lagi terguncang oleh perubahan dunia, karena ia telah tertambat kuat kepada yang tidak pernah berubah. Ia berjalan di bumi dengan langkah yang tenang, berbicara dengan kelembutan, bersikap dengan kebijaksanaan, dan menghadapi ujian dengan kesabaran yang matang. Ia menjadi pribadi yang tidak mudah panik, tidak mudah iri, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat tinggal yang sejati. Dan di sanalah makna sebenarnya dari hidup tenang dalam genggaman Allah. Sebuah hidup yang tidak bergantung pada kepastian dunia, tetapi pada kepastian iman. Sebuah hidup yang tidak terombang-ambing oleh pujian dan hinaan, tetapi teguh karena keyakinan. Ia telah sampai pada kesadaran terdalam bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia, tidak ada satupun air mata yang tidak tercatat, tidak ada satupun doa yang hilang. Semua berada dalam pengetahuan Allah yang sempurna. Maka ia menutup hari-harinya dengan syukur, membuka paginya dengan tawakal, dan menjalani setiap detik dengan kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah hamba dan Allah adalah sebaik-baik pengatur. Inilah puncak makrifat, ketika hati benar-benar tenang bukan karena dunia sudah sesuai keinginan, tetapi karena jiwa telah ridha kepada kehendak Allah. Dan ketika ridha telah tumbuh, maka hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai amanah yang dijalani dengan damai, sampai akhirnya ia kembali kepadanya dalam keadaan hati yang tenang.